Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini sebagaimana biasa ULM mengudara dengan mitra yang insya Allah pada hari ini, tepatnya hari Selasa, hari terakhir di bulan Agustus 2021. Dan hari ini Alhamdulillah kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Di sini ada Pak Asep Saifullah. Nah, ini pemilik kopi yang luar biasa, namanya Polo Coffee, Pak ya. Dan juga minuman sehat atau rempah-rempah asli Indonesia. Sebelahnya lagi ada Pak Samhari, juga luar biasa. Para ahli kopi semua ini yang akan bicara tentang bagaimana nanti kita ini memasarkan suatu produk. Nah, kalau di sini ini dikhususkan yaitu kopi dan minuman asli Indonesia yang namanya rempah-rempah ini. Dan namanya masih sama ya, Pak? Iya. Alhamdulillah mitra. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang yang nantinya mampu mengikat loyal customers atau mampu mengikat orang yang menjadi langganan sehingga datang terus dan datang terus. Ini hipnotis yang luar biasa nih. Kita akan bicara dengan narasumber yang sangat luar biasa berdua yang ada di samping kita ini. Pak Asep, assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sudah sampai ke studio Radio Islamic Center ya Pak. Dan saya ucapkan terima kasih sudah sampai ke sini. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama kali gitu. Tapi ini adalah yang seterusnya gitu ya. Sekalipun ini adalah langkah pertama. Dari awal. Tapi mudah-mudahan besok yang kedua, ketiga adalah satu hal yang biasa bagi kita untuk sama-sama belajar untuk menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul mampu mengangkat ekonomi, minimal ekonomi mikro atau minimal ekonomi home industry bagi kita ya, kayak Pak Asep ini. Nah, terus Pak Sam, apa kabar hari ini Pak Sam? Alhamdulillah baik. Baik Pak Sam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak Sam juga luar biasa sekali, orang yang ahli dalam bidang marketing ini pasti ini ya. Dan Alhamdulillah. Iya, saya kira langganannya sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah. Iya, kalau Pak Samhari dengan Pak Asep ini memang satu berkongsi gitu ya. Mitra, Mitra ya. Wah, luar biasa ya. Dan oleh karena itu mitra, kita akan bicara mengenai mengikat loyal customers. Namun di depan kita sudah lihat ada beberapa botol nih. Adalah botol contoh-contoh kopi Pak ya. Kita akan nanti akan bicara juga supaya mitra juga tahu, paham bagaimana mengembangkan kopi yang memang minuman orang Indonesia Pak. Minuman kita lah. Minuman yang sebenarnya harus dijadikan satu momen penting untuk kita untuk bisa diangkat menjadi minuman dunia gitu ya. Minuman kelas dunia. Sekaligus ini yang saya tertarik Pak dengan rempah-rempahnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Kita juga nanti akan belajar berdua ini mengangkat satu tema yang luar biasa, mengikat loyal customers dengan 8B. Nantinya juga 8B itu akan kita bahas sehingga semua siapapun yang hari ini bergabung dengan kita akan memahami betul bagaimana kita menjadi orang yang paling tidak mampu mengangkat, mampu memobilisasi tentang home industry sehingga akan menjadi home industry yang kelasnya kelas mewah gitu. Sekalipun ya dalam hal ini kan kita masih lihat bahwa ini ya, orang memandang biasa gitu, padahal isinya luar biasa gitu. Nah ini sebentar mitra, kita akan banyak bertanya dengan dua narasumber ini sehingga mitra akan paham betul bagaimana awal mulanya. Kayak Pak Asep dulu mungkin ya, Pak Asep bisa hari ini menjadi orang yang mengembangkan minuman yang luar biasa ini, minuman kopi yang ada di meja kita, dan juga adanya rempah-rempah yang memang Pak Sam hari ini produce atau hari ini buat kemudian dijual di pasar gitu ya Pak. Betul. Iya, awalnya bagaimana Pak kira-kira Pak, bisa menerangkan sedikit sehingga mitra akan paham tentang kopi yang hebat ini dan juga minuman sehat rempah-rempah kita. Silakan Pak, kalau bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya. Ya, awalnya saya itu pencinta kopi. Bukan dari ibadah kita belajar kayak
orang hebat itu ada sekolahnya barista. Mm-mm. Saya itu awalnya pencinta kopi. Jadi kita merasakan hasil rempah Indonesia saya coba dengan cara begini, dengan cara ibarat olahan begini. Jadi saya itu rasa ingin punya ide kayak gini, mengembangkannya. Iya, kopinya ya. Dengan cara-cara manual brew, dengan cara tradisional, penyaringan, atau ibarat secara minumnya itu cara tradisional. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi ternyata belajar dulu tadinya Pak itu ya. Iya. Belajar di mana Pak belajarnya? Saya belajar di Cirebon ya, termasuk temen atau ibarat ya teman seperjuangan gitu ya. Oh, jadi artinya gitu ya. Jadi benar-benar belajarnya dari orang-orang yang sudah punya pengalaman ya. Kemudian dikembangkan oleh Pak Asep menjadi minuman seperti ini ya. Kalau Pak Samhari bagaimana Pak? Alhamdulillah. Jadi kita bantu Pak Asep. Berawal kita dari Kongko, dari kita ngobrol, pencipta kopi. Itu pada masa sekarang ini, masa pandemi gini. Nah, kita coba kita terapin kopi itu yang kita bikin untuk penghangat sekaligus obat. Iya. Kemudian kita temukan juga ada beberapa ramuan-ramuan yang bisa untuk penghangat tubuh dan sekaligus obat gitu. Kemudian kita buka dengan Pak Asep, kita join dengan kawan, kita buka, coba kita belajar market. Alhamdulillah berjalan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Kita sudah sampai Kalimantan, kita sudah dikenalkan produk-produk kita, dan mereka pada antusias gitu, nyambutnya dengan baik. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah semuanya kita berjalan dengan lancar sampai saat detik ini. Insya Allah kita pada hari ini kita terapin kita semua untuk mengikat, ya kan? Loyal customer itu. Mungkin kita tahu di sini kita sudah ini topik kita untuk 7B. Kita berikan layanan yang terbaik. Iya, betul. Untuk customer. Kita akan bahas itu. Ya, kita bukan belum. Betul. Jadi semuanya kita itu semua berjalan, kita semuanya dengan sendirinya ini gitu. Yang paling awal lagi Pak, ini kalau outletnya ada di mana, kalau di yang dekat kita ini, dekat Islamik atau dekat Tubuh Utara ini di mana gitu? Ya, outletnya itu ada di Manggar. Jalan Manggar ya. Iya, Jalan Manggar itu persis di arah ke kecamatan. Gitu. Atau Pasar Lontar ya? Iya. Pasar Lontar ya. Manggar 21. Iya. 26. Nah, mitra ini kalau ke Jalan Manggar ke arah Pasar Lontar atau kecamatan itu ya, maka akan ketemu outlet Pak Asep dan Pak Sam nih, ya kan? Boleh mampir ke sana ya Pak? Boleh mampir ke sana dan bisa menyicipi kopinya gitu. Dan saya kira juga kalau di situ sih biasanya harga juga enggak tinggi ya Pak? Betul. Terjangkau kita terjangkau semua ya. Wah, luar biasa ini mitra. Terjangkau. Iya, kesempatan mitra untuk datang ke outletnya Pak Asep dan Pak Sam ini di Jalan Manggar. Tepatnya itu dekat Pasar Lontar. Jadi sebelum, kalau dari arah Melati berarti sebelum kecamatan Pasar Lontar ya. Betul. Nah, jadi belakang Pasar Lontar. Belakang Pasar Lontar atau Pasar Lontar ya. Iya, betul. Nah, ini adalah satu outlet yang sedang dikembangkan oleh narasumber berdua ini yang saat ini ada di Harapan Mitra, dan akan bicara mengenai banyak sekali bagaimana kita ini bisa mengembangkan bisnis, terutama khususnya adalah minuman sehat rempah-rempah yang bernama Polo Coffee. Dan juga kopi yang beraneka ragam ya Pak. Berapa macam Pak kopinya itu? Iya. Bermacam-macam lah. Oh, ada semua ya? Asli kopi Nusantara, kopi Indonesia ya. Jadi ada kopi Aceh, kopi Lampung, kopi Jawa. Kopi mana lagi nih, banyak sekali ya? Banyak sekali. Banyak semua mention. Gitu. Kita kolaborasi menjadi kopi Nusantara. Oh gitu. Oh iya, ini kopi Nusantara ya. Varian dan olahan yang berbeda-beda. Iya, luar biasa. Jadi penyajiannya pun beda-beda. Kemudian olahannya pun beda-beda ya. Ya memang ahlinya ya. Kalau begitu tidak ada salahnya kita mampir, dan ini waktu yang tepat untuk kita untuk saling mengenalkan diri kita, mengenalkan minuman kita, mengenalkan tetangga kita untuk datang ke counter kedai kopi. Ya, kedai kopi ini ada, kalau di sini kan kecil nih, Mas Vito. Ini namanya Polo Coffee ya, Polo Coffee, dan gampang sekali dicari karena letaknya juga di pinggir jalan raya, yaitu Jalan Manggar. Jadi sebelum Pasar Lontar atau dekat Pasar Lontar ya Pak ya? Dekat Pasar Lontar. Oke. Nah, mitra, kita lanjutkan pembahasan kita karena tadi
Pak Sam sudah mengeluarkan statementnya nih, katanya tadi mengikat loyal customers dengan 7B. Nah, apa sajakah 7B itu? Nah, kita akan lihat yang pertama adalah berikan layanan terbaik. Wah, luar biasa ini. Jadi ternyata di kedainya Pak Sam nih, di kedainya Pak Asep, maka janjinya memberikan layanan terbaik. Memang itu adalah syarat utama ya. Syarat utama untuk menjadikan bisnis kita maju ya harus diberikan layanan terbaik. Layanan seperti apa kira-kira Pak? Kalau Pak Asep bisa menggambarkan tentang kedainya Pak Asep dengan statement yang pertama adalah berikan layanan terbaik gitu. Maka seperti apa layanannya ini? Ya sesuai dengan umumnya. Iya. Kita ibaratnya ramah tamah. Iya betul Pak. Dengan pelanggan. Iya. Mungkin ada fasilitas lain di dalamnya Pak ya, sambil ngopi, sambil berkaraoke mungkin, atau sambil mendengarkan musik. Iya, itu hiburan kecil-kecilan lah. Iya, betul. Buat menghilangkan penat, menghilangkan kerisauan di luar, masuk ke kedai saya jadinya jadi semangat. Wah, luar biasa, betul. Bagaimana kalau Pak Sam menambahkan? Ya, saya tambahkan untuk kita pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik untuk di kedai kopi kita, kedai kopinya Pak Asep, ya kan. Kita berikan untuk customer kita dengan 5M. Gitu. Iya, apa aja itu? Nah, jadi kita salam, senyum, sapa, sopan santun kita itu. Kita terapkan seperti itu. Dan siapapun, masyarakat dari tingkat bawah sampai menengah, mulai sampai atas pun kita beri pelayanan yang terbaik yang berkesan untuk mereka di kedai kopi Pulau ini. Wah, luar biasa Mitra. Jadi memang betul. Jadi kita ingin mengikat ya Pak, bahwa semua customers yang menjadi customers yang menjadi kita keluarga. Sehingga insya Allah ya pasti kalau seperti ini bisnis akan berjalan dengan baik gitu ya. Karena ini satu slogan yang bagus sekali, itu berikan layanan terbaik. Ternyata di sana ada 5M tadi, ada sapa, salam, kemudian servis baik ya. Kemudian apalagi Pak? Sopan santun itu ya. Nah, sopan santun itu baik harus seperti itu ya. Ini pembelajaran moral yang sangat luar biasa Mitra. Kalau kita datang ke kedai Pak Asep dan Pak Sam di Jalan Manggar ya. Dan mudah-mudahan Mitra juga bisa pesan mungkin Pak ya. COD bisa ya? Bisa Pak. Cash delivery atau cash on delivery ya. Oh bisa ya. Jadi ternyata mudah sekali. Hanya mungkin telepon Pak Sam atau telepon Pak Asep ya, atau karyawannya ya. Nanti akan diantar kalau pesan ya. Di nomor berapa Pak ini Pak? Saya sebutkan aja supaya Mitra juga tahu, pelan-pelan aja sebutkannya. Nomornya Pak Asep mungkin atau nomornya Pak Sam, agar nanti insya Allah ada orang yang ingin pesan dari rumah ya kita antar gitu ya. Untuk ngirim pelanggan ya, kalau kita mau COD apa kita bisa pesan langsung. Agar nomor saya sendiri. Nomornya berapa Pak itu Pak? 08 77 70 29 70 39. Wah, luar biasa. Ulang Pak, sekali lagi. 08 ya. 08 77 70 29 70 39. Wah, luar biasa Mitra. Iya, gampang ini ya, gampang diingat nih. Jadi nanti kalau mau pesan langsung dari rumah juga diantar ya Pak ya. Diantar pesan apa aja ya Pak? Tapi mungkin ada batas atau limit pesanan Pak atau enggak? Ya sekarang kita ya lagi keadaannya. Oh jadi PPMK, berapapun siap ya diantarkan ya. Oke. Nah ini kemudahan sekali Mitra. Kemudahan dari kedai Kopi Pulau melayani COD. Berapapun belinya akan diantarkan. Wah luar biasa ini. Ya, aduh, saya sorak nih kalau begini. Jadi hebat sekali ya. Insya Allah itulah tadi. Karena tadi Pak Asep sudah mengatakan, Pak Sam juga mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah silaturahimnya Pak. Betul. Insya Allah kita berbisnis tapi tidak semata-mata oriented bisnis, tapi juga ada di sana ada social ya, atau social network ya, atau berkolaborasi dengan masyarakat itu ya. Nah ini jadi luar biasa ya. Kalau di sekitar sini sih Pak, di sekitar Koja saya kira baru kali ini ya Pak ya, baru satu-satunya ini mungkin ya yang ada ya. Satu-satunya Pak. Baru satu-satunya ya. Satu-satunya. Ya kopi racikan sendiri ya. Betul, kopi racikan original sendiri dan bermacam-macam kopi dari Indonesia kemudian dinamakan nih kopi Nusantara. Wah, yang ingin mencoba kayaknya nih. Silakan ada di depan. Silakan mampir di kedai kami lah. Iya. Tapi saya sudah mencoba kopinya. Tapi waktu itu kopi Aceh ya Pak. Bagaimana rasanya? Rasanya luar biasa. Jadi
ternyata sampai ke otak kayaknya, wah bisa menjadikan otak kita kok terang gitu ya. Dia betul-betul itu terasa. Ini seperti awalnya Pak, kata kopi ketika otak perlu inspirasi. Wah luar biasa. Ketika otak perlu inspirasi. Maka solusinya kopi gitu ya. Wah luar biasa betul. Ini juga hebatnya. Ada kata-kata yang luar biasa. Jadi kopi ternyata dijadikan singkatan atau akronim. Ketika otak perlu inspirasi, maka kopi. Wow. Kopinya kopi Valo ya. Ini. Iya. Kita menemukan hal-hal yang positif. Wah luar biasa ya. Memang betul bahwa kopi ini bagi kita semua tidak asing lagi, dan bagi kita semua kayaknya merasakan betapa luar biasanya kopi. Kalau saya baca kopi yang biasa kita minum ya, yang kita dijual di warung itu berapa juta piece seharinya diminum oleh orang Indonesia. Ya kita nanti Pak Asep juga ke sana supaya berapa botol sehari kan, berapa ribu botol nanti akan laku dari kopi yang luar biasa ini kan itu ya. Ya jadi meniru ke sana arahnya Pak. Nah ini yang ke satu. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa mengikat pelanggan agar pelanggannya itu nggak lari dari kita, agar pelanggannya itu menjadi pelanggan yang akhirnya menjadi saudara kita, menjadi mendukung kita untuk berbuat lebih, mendukung kita untuk menjadi mungkin Pak counter yang bisa bersaing dengan counter yang lain dalam hal ini, tentu yang positif, yang bersaing tapi yang betul-betul akan menjadikan kita ya orang-orang yang banyak memberinya gitu ya, karena konsep kita adalah tidak hanya mengambil tapi juga banyak memberinya. Memberi dulu baru kita bisa mendapatkan. Nah ini istilah dulu ada take and give itu sudah nggak berlaku, tapi di sini yang berlaku adalah give and receive. Betul. Beri dulu baru kita akan menerima. Wah luar biasa. Ini Pak Asep loh, bukan kata-kata saya ya. Jadi kata-kata Pak Samrin begitu. Aduh. Yang kedua Pak, berikan layanan transparansi. Wah ini jadi tidak ada lagi bohong-bohong. Kalau memang gula ya gula, kalau memang ini daun cengkeh ya daun cengkeh gitu ya Pak. Jadi isinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang mungkin dituliskan di apa lembaran atau mungkin pada pengumuman itu ya Pak. Jadi kalau kopi Aceh ya betul-betul kopi Aceh gitu ya. Kalau ini kopi Tapanuli ya betul-betul kopi Tapanuli kan gitu ya. Ya kita penyajian nih, giling kopi juga ya, berarti kita di depan customer. Oh iya tahu, betul. Kopi ini yang sukanya kopi mana? Kopi Lampung. Saya bahannya dari Lampung ini. Oh iya. Jadi ketika customer membeli dan ingin tahu persis ya Bapak betul-betul ngambil dari kopi ini dari Lampung nih. Udah digiling langsung nih Pak. Iya, digiling langsung di situ ya. Langsung saya proses. Biasa. Jadi ya transparansi. Kalau Pak Sam mungkin mengartikan transparansinya bagaimana ini? Jadi saya tambahkan karena saya melihat gitu. Jadi dan saya juga mendampingi dengan Pak Asep gitu untuk layanan transparansi ini. Jadi kita terbuka gitu, kita giling di situ, kita olah di situ, dan penyajian pun dari situ gitu. Nah semua itu kopinya kita jelas, jadinya mau kopi apa itu udah disiapkan. Jadi kopi Nusantara itu udah siap, kita giling dengan seleranya customer. Iya betul. Nah itu yang disebut layanan transparansi kita. Iya betul. Terbuka kita sama masyarakat sama customer kita. Luar biasa ya. Jadi tidak ada kaleng-kaleng di sini kan gitu ya. Betul bener. Jadi kalau mau kopi Aceh ya kopi Aceh gitu. Kopi Lampung gitu ya. Jadi sesuai dengan permintaan customers ya. Ini kalau customer suka dengan kopi Aceh, mencoba kopi Aceh, maka akan diberikan kopi Aceh. Tentu akan berbeda rasa ya Pak. Berbeda-beda ya. Beda daerah, beda. Terus ada kopi yang fermentasi, maksudnya bagaimana Pak kalau kopi itu? Oh, yang kopi fermentasi itu ya macamnya. Kalau ada yang namanya wine, ada cara pengolahan fermentasinya itu yang namanya, kalau udah olahan itu namanya cold brew. Kalau masih jadi kopi kan kebanyakan kayak wine. Oh gitu ya. Sekalipun namanya wine tapi memang kopi asli ya. Asli. Iya, jadi bukan wine itu bukan hanya identitas keras, alkohol ya. Di sini non alkohol juga ada ya. Wah, hebat banget namanya wine. Ini nama wine memang sengaja dinamakan wine atau bagaimana? Ya karena rasanya itu beda dari yang lain. Ada rasa menyengat kayak. Oh gitu ya, kayak wine itu ya. Macam minuman yang biasa kelas tinggi lah. Jadi kan memang mitra, kalau mereka ini adalah pakar-pakarnya kopi sehingga merasakan betapa ini kopi A, kopi B, kopi C tahu persis, sehingga memberikan nama pun ya akan dirasakan sesuai dengan apa yang dirasakan. Memberikan nama juga betul-betul sesuai dengan apa yang pernah dialaminya. Ini
untuk mitra, jadi tidak salah kalau kita menemukan ahli kopi yang ada di sini nih, di hadapan mitra berdua ini yang luar biasa ya. Kita akan merasakan kopi-kopi yang asli Indonesia dan betul-betul non alkohol. Nggak ada ya Pak, kayaknya sih nggak ada kalau kopi dengan alkohol, nggak ada ya. Nggak ada ya, nggak pernah ada ya. Nggak pernah ada ya. Di dunia juga nggak ada ya. Nggak ada kopi campur alkohol itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Luar biasa ini asli Indonesia. Dan yang saya suka ini adalah ketika kita diberi pembelajaran bahwa ternyata transparansi adalah salah satu syarat menjadikan kita bisa mengikat loyal customer, satu customer yang terus-terusan akan datang ke kita dan dijadikan satu saudara kita Pak ya, bukan hanya customer ya. Saya kira ketika datang kita sampai kenal banget kayak keluarga dan permohonannya pun ternyata disedot di depannya. Nah, luar biasa ini, mau takaran berapa juga ada semua sehingga tidak dibohongi ya. Kalau dibilang ini 1 on padahal hanya setengah on tuh nggak ada itu ya. Karena memang betul-betul diperlihatkan semuanya. Betul, memang harus ada transparansi. Kita juga siapapun kalau yang jujur dalam segala hal, jujur itu bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau kita jujur berarti nilainya sangat tinggi sekali. Kita memulai harus dengan kejujuran. Jadi kalau menjual apapun dengan jujur, insya Allah yang menjadi berkah, gitu ya. Amin. Dan ini dimulai dari kedai kopi Pak Asep atau Follow Coffee ya, Pak Asam ini. Jadi kalau Pak Asam sendiri melihat transparansi seperti tadi ya Pak, itu awalnya bagaimana kok bisa berpikir saya harus transparan di dalam menjual kopi ini, dalam menjual minuman sehat ini kan? Jadi Pak Asep ini, untuk kedainya Pak Asep ini, Follow Coffee ini, kita mengutamakan kekeluargaan Pak. Iya betul. Kita sangat mengutamakan kekeluargaan. Iya. Jadi customer siapapun yang datang, baik dari menengah sampai ke tingkat bawah pun kita anggap keluarga. Iya. Dan jangan salah, semuanya juga kita bergabung dalam satu kedai itu semua. Nah, perlunya kita itu untuk terbuka semua. Jadi kita nggak membohongi customer yang lainnya gitu. Oh, makanya transparansi dijadikan satu Pak. kebutuhan ya Pak, untuk Betul. bisa mengikat loyal customer. Atau kalau bahasa kita loyal customer itu adalah pelanggan yang terus menerus ke kita. Namanya Pak, pelanggan terus menerus itu. Pelanggan tetap Atau pelanggan sejati ya. Iya. Waduh, ini karena kalau seperti minuman ini Pak, kopi atau minuman sehat kan kebutuhan, saya kira bukan secondary lagi saat ini ya, merupakan kebutuhan utama lah. Kalau kita punya dana lebih, mestinya kita minum seperti ini karena betul-betul tadi pasti mengatakan untuk kesehatan kita ya. Jadi antaranya di musim pandemi seperti ini kita perlu betul memang yang namanya minuman seperti ini Pak. Dan bahkan jauh sebelum kita bicara di sini mitra, itu saya baca dari Jamu Jago ya, itu omsetnya naik luar biasa di musim pandemi ini karena memang mereka butuh yang seperti itu. Nah ini ada lebih dekat lagi mitra, nggak usah jauh-jauh. Jadi cukup telepon tadi, nomornya sudah diberikan ke mitra atau datang ke counter atau ke outlet dan di sana akan dilayani dengan 5M tadi ya. Luar biasa mitra, bisa langsung mendapatkan barangnya. Kalau bisa diberikan harga apa berapa biasanya kalau ini satu, kalau untuk minumannya ini untuk minuman sehatnya atau apa rempah-rempahnya Pak ya. Itu satu saset begini, satu saset nih. Ini biasanya diseduh sekali atau 2 kali Pak? Bisa 2 kali. Bisa 2 kali ya. Kalau 2 kali pakai. Kita medianya pakai gelas yang besar, tapi kalau pakai poci yang transparan itu ya 1 kali. 1 kali. Bisa disajikan berapa cangkir Pak kalau 1 kali itu? Oh, kalau pakai poci itu ya 3 atau 4 ya? Lebih ya? Iya. Oh, bahkan lebih. Jadi kalau ada tamu 5 bisa 1 saset ya? Wah, sangat murah sekali ya. Tamu 5 sangat banyak juga masih ya? bisa ya. Masih bisa ya Pak? masih bisa untuk sekali pakai. Berapa Pak Sam ini? Satu Cukup terjangkau. ya? Satunya cukup 10.000. Iya, 10.000 Iya. Subhanallah ya. Kalau untuk seperti seduh ini. di tempat kita di kedai kami, nah kurang lebih 20 sampai 15. Oh gitu ya. 15-20 lah ya. Iya, Kalau 15-20 diseduh ya. Iya, Tapi kalau ternyata kalau beli seperti ini dan disiapkan banyak sekali, kalau mitra mau belanja berapapun akan dilayaninya. Cuma 10.000. Terjangkau sekali. Terjangkau banget ini. Terjangkau. Saya kira waduh, ini minuman kita ini kalau seperti ini. Ayo dicoba. Ini minuman sehatnya nih. Nah, kalau kopi Pak, kopi ini nih. Ini kopinya sama semua apa beda-beda harganya? Beda-beda Pak. Oh, beda-beda ya. Beda. Kalau kopi Aceh gitu ya, berapa itu Pak? Satu botolnya ini. Itu kalau kita patok ya biasanya itu kalau saring kayak gitu, penyaringan dengan cara fisik dengan kayak gitu, itu saya bandrol
22. Oh, 22.000 ya. Satu botolnya ini ya. Iya, Dengan botolnya ya. Yang enggak. Oh enggak ini. Jadi botolnya enggak ikut ya. Iya. Karena botolnya botol antik ini. Botol antik ya. Hanya 22.000. Jadi bisa diminum berapa kali Pak kalau seperti ini, Pak? Apa? Ini satu Itu botol. ya sekali penyajian. Sekali penyajian ya. Tapi kalau mau ya malam ya untuk besok pagi enggak ada masalah. Enggak ada Oh, masalah. Enggak usah diangetin, enggak usah ya. Enggak. Tetap masih Masih sama asli masih sama rasanya. ya? Wah, Cuman luar biasa. beda panas sama dingin. dingin. Oh iya iya. Loh, kalau begitu ada kopi yang disajikan dingin juga Pak ya? Ada. Oh ada. Ada. Kopi apa tuh Pak Yang kalau yang dingin? namanya cold brew. Oh, kopi cold brew. Cold brew. Hmm. Jadi kopi dengan inian fermentasi, Ya, fermentasi. dengan air mineral, tapi di fermentasikan dengan lamanya kurang lebih dari 24 jam. Wow. betul. Jadi ternyata ada kopi yang fermentasinya sampai 24 jam. Jadi diamkan 24 jam ya. Diamkan. Kemudian baru diambil itu ya. Iya. Oh, itu namanya kopi Cold brew. Oh, cold brew. Cold brew. Cold brew. Oh, gitu ya. Oh, namanya juga nama asing nih. Ternyata juga itu nanti rasanya pasti agak Ada asam beda, ya. ya, ada. Beda. Iya. Iya mungkin ya karena sudah fermentasi ya. Wah luar biasa nih. Jadi tinggal minta aja sesuai pemesanan. Saya kira mitra juga akhirnya paham dengan penyajian kopi yang benar ya. Karena kita sementara ini kan seringnya kopi campur gula yang di warung ya. Kalau di warung itu kok Instan. Kalau instan itu biasanya satu saset kan 2.000 kalau nggak salah ya. Betul. 2.000 ya. Tapi ternyata kan walau alam kita ya. Apa kopi asli atau ada campurannya kan. Iya. Kalau ini kan asli betul-betul dari kopinya ada, kita giling di depan customernya, kemudian kita rasakan yang sangat berbeda. Ada variasi rasa tergantung customer memintanya. Selera customer. Iya, tapi ya kalau menurut saya Pak, satu ini 22.000 ya Pak. Baik itu cold atau hot ya. Hot ya. Hot boleh ya. Cold juga sama, yang Cold dingin sama. juga sama. Itu ya harga ini barangkali saja bisa dibandingkan dengan kalau mungkin mitra beli di tempat lain atau di luar Koja ini ya Pak, mungkin. Karena ini kan situasinya di Koja. Wah, saya sangat bangga sekali bertemu dengan sahabat kita berdua ini sehingga kita paham betul tentang bagaimana kita mengkonsumsi kopi yang benar gitu, bukan kopi yang salah. Kadang-kadang kita kan orangnya sembrono ya, main beli kemudian kita seduh aja kan gitu. Padahal ada kopi yang sehat, kopi yang justru membuat organ dalam kita ini akan awet ya. Inilah kopinya kan gitu ya. Sehingga tadi bincang-bincang awal juga ternyata orang sakit mah pun boleh minum kopi ya Pak, tidak ada masalah. Boleh. Orang sakit jantung itu boleh ya. Boleh. Nggak ada pantang ya Nggak sebenarnya. ada pantang sebenarnya untuk kopi gitu. Itu ya. Asal penyajian itu dengan baik. Iya betul. Asal kopinya kopi bener ya. Betul. Kopi yang saya sih rasakan kemarin dengan baik. Saya kemarin merasakan kopi yang ini Pak, kopi Aceh itu betul-betul kopi yang nggak ada gulanya. Itu apa yang saya katakan itu sampai ke otak saya gitu langsung merasakan sesuatu yang berbeda daripada kopi yang lain. Nah ini kesempatan kita mitra untuk bisa bermitra dengan Pak Asep dan Pak Sam yang saat ini sedang mengembangkan dua minuman yang luar biasa. Satunya kopi dan varian kopinya banyak yang disebut kopi Nusantara, ada semua di sini. Dan kemudian yang kedua adalah minuman sehat rempah-rempah yang namanya juga masih sama ya Pak, Polo ya. Polo Coffee juga ya. Belum punya brand sendiri kalau ini ya. Rempah-rempahnya ya. Masih kita pakai untuk brand kopi aja. Dan luar biasanya ini baru 2 bulan berjalan ya Pak. Baru 2 bulan jalan, insya Allah sudah berkembang baik lah. Kita mitra juga boleh sebarluaskan berita ini karena memang banyak sekali kalau di kita ini orang-orang yang suka kopi, dan disinilah sahabat kita memiliki andil yang sebenarnya baik untuk kita, untuk kesehatan kita. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi kopi yang baik dan benar. Inilah cita rasa kita, dan inilah cita rasa kopi Indonesia asli ya. Luar biasa. Ya, ini baru 2. Kita ada 7 ya Pak. Ada 7B ya. Nah, ada 7B untuk mengikat loyal customer mitra. Jadi sambil kita ngobrol kopi sambil belajar kan gitu. Betul. Hebat banget hebat banget ini. Aduh, pakar-pakarnya jadi ya kita tidak meragukan. Nah, sekarang yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah beri apresiasi. Iya, saya sangat setuju sekali kalau mohon maaf, toko-toko di Chinese itu senyumnya luar biasa, sangat lebar untuk kita yang datang, sekalipun tidak membeli. Ya, apresiasi ini memang siapapun ingin diberikan apresiasi yang baik terhadap
sesuatu. Nah di Pak Asep ini tadi udah di awal sudah dikatakan 5M itu adalah bentuk apresiasi yang sangat bagus sekali. Dan saya sangat setuju apalagi kita sebagai muslim dengan salam, dengan sapa itu merupakan satu sunnah. Dan jangan kali itu Pak, senyum menjadi ibadah. Jadi tidak hanya ibu bapak atau sahabat atau mitra datang ke outletnya Pak Asep ini, outletnya Pak Sam di sana, membeli juga nggak apa-apa, nggak membeli juga nggak ada masalah ya. Tapi ternyata sudah ada punya konsep yang 5M tadi luar biasa, diberikan sapa, salam dan sopan santunnya ada di sana. Jadi nggak bosan-bosan lah kalau datang ke sana itu, dan dia akan dilayani sebaik-baiknya. Jadi kalau menurut Pak Sam bagaimana istilah diberi apresiasi ini? Nah, itu dia Pak. Jadi alhamdulillah kita di kedai Coffee Polo ini kita selalu memberikan apresiasi. Jadi memberikan terbaik untuk customer itu. Jadi mereka datang ya kan, sampai mereka pulang gitu. Kita sangat bangga gitu. Kita berikan yang terbaik untuk mereka gitu. Service excellent lah. Iya betul. Kita ituin lah. Jadi the best service. Kita service terus kita ya. Ya sampai mereka puas gitu. Jadi ternyata mitra di sinilah kita betul-betul menghargai pembeli, menghargai siapapun yang datang dengan apresiasi yang sangat tinggi. Kalau menurut Pak Asep sendiri, kalau ketika memberikan apresiasi seperti apa bentuk apresiasinya gitu? Ya begitu yang menyenangkan pelanggan supaya bisa balik lagi ke tempat saya. Kami gitu ya. Oh iya. Jadi dengan artinya betul. Apresiasi ini Pak sebuah kebutuhan bagi kita semua. Jadi ternyata kalau kita memberikan apresiasi pada orang lain, kalau kita sopan mereka akan segan dengan kita. Kan itu istilahnya. Kalau kita memberikan apresiasi hanya dengan ucapan terima kasih saja sudah apresiasi. Dan itu adalah dibawa pulang dengan senang hati. Nah, ternyata wah di sana enak sekali, dilayani dengan purna, dilayani dengan senang ya, dengan senang hati ya. Dan yakinlah diberikan sesuatu yang tadi di awal sudah dikatakan juga Pak, kejujuran yang sangat karena ada transparansi, dan kemudian diberikan apresiasi yang sungguh bahwa ini merupakan satu modal bagi kita kalau kita punya usaha, berikan apresiasi pada pembelinya atau pada pelanggan kita atau pada customernya atau pada mitra kita. Jadi apresiasi ini suatu bentuk hadiah yang bisa jadi berupa berwujud Pak, atau hadiah ada bendanya atau mungkin apresiasi yang non fisik ya, seperti ucapan terima kasih, seperti ucapan mungkin datang lagi ya ke sini ya, atau mungkin selamat berkenalan dengan kita ya. Nah, ini apresiasi yang sangat luar biasa. Ini mitra ini satu inspirasi bagi kita semua agar kita menjadi orang yang tidak hanya berpikir tentang hasil dari apa yang kita jual, namun ternyata ada sisi pendidikan yang sangat tinggi. Jadi berikan apresiasi pada orang yang lain. Toh Rasulullah juga sudah mengajarkan Pak, maka ketika Anda beriman pada hari akhir dan Allahnya, atau beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya, maka muliakanlah tamunya. Nah inilah apresiasinya adalah ketika kita menghormati, ketika mengapresiasi atau memberikan penghormatan yang tinggi kepada siapapun yang datang. Luar biasa, di sana bisa minum orang banyak Pak. Berapa orang kalau sekarang kan dibatasi nih ya. Jadi ada berapa meja itu kalau datang gitu. Ya alhamdulillah masih saat ini masih dua. Masih dua. Kita masih tiga ya. Iya. Tiga. Insya Allah bisa bertambah karena kita udah tapi memang jaga jarak sih harusnya. Tetap prokes kita jalanin. Kalau ada rombongan, ada rombongan atau ada satu perkumpulan datang, itu bagaimana penanganannya ini? Kalau rombongan apa ke dalam atau gimana? Ya. Atau bagaimana Pak kira-kira ya? Apa diterima atau enggak? Harus dihitung dulu nih berapa jumlahnya, yang boleh sekian begitu, gimana di zaman sekarang ini nih? Tetap kita terima tapi bagi dua. Gitu ya. Kita tetap terima, satu di kedai, satu di dalam. Gitu ya, iya masih ada tempat lah ya. Masih ada jadi tempat. Artinya tidak hanya di luar ya, di luar tuh betul-betul hanya untuk penjualan ya Pak. Kalau kita bisa minum, di dalam juga masih luas sekali. Jadi kalau mitra datang ke sana, lihat kedainya, kemudian jangan khawatir tentang tempat minum, di dalam masih luas masih bisa lah kan gitu ya. Dan kita betul-betul jaga prokes juga ya, karena saat ini sedang musim pandemi ya, kita masih harus menata diri, harus menata lingkungan, dan harus menata semuanya lah, supaya insya Allah kita mendukung pemerintah agar COVID ini habis ya, hilang ya. Lalu Pak Asep ini mitra, jangan salah juga berdua ini, Pak Asep sama Pak Sam ini juga seorang ahli. Kalau saya bilang sih ya, kalau orang dulu bilang tabib, ya seorang ahli ya, yang spiritualnya sangat tinggi. Dan tidak salah kemarin diundang sama Deddy Miswar, sama Koni,
sama siapa lagi nih mungkin ya bintang-bintang film yang luar biasa ya. Saya diperlihatkan videonya, fotonya juga hebat sekali ya. Jadi artinya bukan orang yang ya hanya itu saja, tapi punya kelebihan-kelebihan yang betul-betul mungkin berbeda dengan orang lain, berbeda dengan saya gitu. Ini hebatnya berdua yang ada di hadapan kita. Nah, ternyata apresiasi adalah perlu. Yang ketiga, agar kita customernya tidak pergi. Sekali datang tetap datang gitu ya. datang lagi ya. Tapi biasanya kalau datang begitu Pak, minta diskon, dikasih apa enggak itu? Kalau datang kemudian aku udah sering datang sini nih, saya minta diskon dong. Ya, gimana Pak itu? Kalau seperti itu pasti diberikan. Pasti diberikan ya? Karena kita mengutamakan apresiasi. Jadi keinginan pelanggan seperti apa? Kalau dia jadi pelanggan tetap di kita, nah udah. Iya, sudah nggak kita berikan. Gitu. Karena memang tadi dari awal dikatakan bahwa utamanya adalah kekeluargaan. Ya saya kira bisnisnya seperti ini kayaknya langka banget itu loh. Jadi menjalin hubungan sebagai keluarga besarnya. Dan mungkin ke depan Pak bisa jadi Pak Asep ini akan mengkonsep kartu anggota Polo ya, pencinta kopi. Waduh, kartu anggota pencinta kopi Polo Coffee ya. Bisa jadi kan Pak. Betul, member. Membernya, ada membernya. Jadi kalau member berarti mungkin dengan harga yang berbeda ya kan, atau mungkin kalau member itu berarti akan ada pembelajaran yang akan diberikan oleh ahlinya. Kalau bikin kopi di rumah begini loh kan gitu. Jadi itu kan tidak murah sebenarnya kan. Nah ini ada keuntungan-keuntungan ketika menjadi member di kedai Polo Coffee. Ya. Ke depan seperti itu Pak ya kira-kira ya. Wah hebat banget nih. Jadi akan bisa mengambil satu hikmah dari pembelinya untuk dijadikan satu persaudaraan yang nanti akhirnya akan ada kartu member Polo Coffee ya, itu luar biasa mitra. Ayo kita ikut, kita semangat datang ke kopi kita dan kita kenalkan sehingga kita akan menjadi salah satu membernya di wilayah terutama Koja ini ya, Koja atau mungkin di wilayah yang lain karena memang jangkauannya sangat luas sekali. Bahkan belum lama ini ke Kalimantan ya Pak, ngirim apa itu Pak ke Kalimantan? Rempah-rempahnya ya. Jadi merambah dari sini dibuang ke Kalimantan gitu ya. Iya. Bukan dari Kalimantan bawa kemari ya. Iya. Ini udah jadi semua. Udah jadi alhamdulillah dari Polo Coffee semua. Dari Polo Coffee gitu. semua. Karena mereka merasakan gitu hasil rempah-rempahnya kita itu gitu bisa menghangatkan dan juga bisa untuk jadikan obat untuk mereka. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Karena memang ini racikan sendiri semua sih ya. Jadi betul-betul pabriknya ada di sini kan ya. Jadi diracik sendiri, kemudian diolah sendiri dan dikembangkan sendiri sampai ke Kalimantan kemarin tuh ya. Yang mudah-mudahan mitra juga kalau mau bersinergi atau mau franchise ya Pak, bisa ya Pak? Bisa. Franchise ya, buka kedai-kedai atau mungkin buka berdagang, berkolaborasi dengan Polo Coffee gitu. Itu sangat bisa ya Pak? Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya? Iya, untuk Polo Coffee itu terbuka semuanya Pak. Iya. Itu. Jadi bisa mitra, ketika mitra ingin mengembangkan ahli bisnisnya atau menjadi pedagang Polo Coffee dengan kopinya atau dengan minuman sehatnya, ramuan rempah-rempahnya, maka Polo Coffee sangat open dengan mitra semua. Tinggal datang saja dan menghubungi dengan telepon atau langsung ke kedai, kemudian bisa dibicarakan mitra maunya apa. Itu semua ada dilayani dengan baik ya. Luar biasa. Betul. Nah, kita yang keempat mitra, bergeser keempat. Jadi bagaimana cara kita mengikat loyal customers? Maka nah ini yang keempat, beri ketepatan janji. Jadi beri ketepatan janji. Jadi tidak ada janji-janji palsu kalau begitu ya Pak. Iya, artinya gimana Pak? Iya, bagaimana Pak Sep? Iya, boleh silakan. Saya bisa jelaskan. Iya. Kenapa? Ini jadi yang keempat ini adalah para customer. Iya, untuk customer diberi ketepatan janji gitu ya. Iya. Ya, kita sebagai ibaratnya produsen, konsumen kan pengen yang senang, paling ya, pengen banyak pengen apa gimana kalau kita pesan itu sesuai dengan ibanya yang dia minta. Iya. Jadi tidak dibohong-bohongin lah ya, tidak ada tepat janji lah. Kita ini memberikan purna layanan sehingga ketika mitra mintanya ini akan diberikan yang ini ya. Tidak melenceng lah dari apa yang diminta. Iya, kalau Pak Sam sendiri apa persepsi dari kata-kata beri ketepatan janji ini untuk sebagai pengembangan
dari loyal customers ya, mengikat loyal customers. Ya, jadi ketepatan janji itu kita berikan dari follow kopi itu. Jadi kita nggak ngada-ngada, dan waktu pun yang mereka pesan, mereka itu kita selalu siap cepat gitu untuk melayani mereka. Nah itu janji kita, dan janji kita itu nggak ada yang istilahnya yang tertutup, semuanya kita transparan, yang seperti dari awal kita bicarakan, semuanya jelas gitu. Nah itu janji kita semuanya, mulai dari segala macam gitu. Iya, mudah-mudahan terus-menerus dipertahankan ya yang seperti ini, karena ini merupakan satu syarat menjadikan customersnya loyal kepada kita adalah beri ketepatan janji. Jadi kalau janji tepat ya Pak ya, kalau nanti kan dikirim malam ya malam nyampe gitu ya. Betul. Dikirim pagi nyampe gitu ya. Hari Senin dikirim, ya kan, minta hari Senin, kita kirim hari Senin. Wah, luar biasa, ini salah satu pembelajaran bagi kita semua mitra, sehingga tidak hanya sebutan insya Allah, tapi kadang-kadang tidak tepat janji ya, tapi ternyata ini satu syarat bagi kita untuk menjadikan kita maju, menjadikan kita bisa mengikat customer kita adalah memberikan tepat janji. Dan ternyata berdua mengatakan bahwa apapun yang dijanjikan akan ditepatinya ya. Jadi kalau datang ke counter kami, ke outletnya Pak Asep nih, Pak Sam, kemudian minta diantar jam berapa, tunggu saja, tidak ada istilah terlambat gitu ya, tidak ada istilah nanti kan gitu ya. Yang ada adalah tepat janji ya. Nah ini salah satu pembelajaran yang perlu kita barangkali berikan satu penghargaan atau apresiasi juga, karena terkadang kita ini untuk seperti ini Pak sangat sulit sekali, apalagi ya sebagai orang Indonesia yang kadang mengulur waktu. Iya, jadi jam 7 datangnya setengah 8, sudah biasa kan itu ya. Sudah biasa. Tapi kali ini diajarkan kita untuk tepat semuanya kan. Kali ini kita diajarkan untuk menjadi orang yang betul-betul konsisten terhadap janjinya. Nah ini beri ketepatan janji adalah satu syarat untuk bisa mengikat loyal customers. Ini gayanya follow coffee itu luar biasa. Dari 1, 2, 3 sampai 4 ini mengena semua. Bayangkan, transparansi ada, menepati janji ada, berbuat baik terhadap karyawannya ada, apresiasi ada. Wah, itu sudah luar biasa mitra ini. Jadi mestinya mitra juga meniru seperti ini agar dagangan mitra atau bisnis mitra akan bagus. Karena apa? Ada planning yang seperti ini. Dan ini ada 7, kita masih ada 3 lagi, dan waktunya nanti kira-kira sampai kita mulai tadi di pukul 1.45, jadi sampai 2.45 sebelum pukul 3 kita sudah selesai 1 jam tepat Pak. Kita akan yang kelima mitra. Nah, beri kejutan Pak. Jadi ternyata follow coffee ini akan memberi kejutan kepada mitra ketika mitra menjadi loyal customersnya untuk follow coffee. Apa maksudnya Pak ini Pak? Pasang dulu nih kayaknya. Jadi kita memberikan untuk customer itu kejutan yang baru gitu. Jadi inovasi yang baru. Jadi kopi yang mereka belum merasakan ada gitu di follow coffee gitu. Dan semuanya itu sudah diramu dengan bagus ya sama penciptanya sendiri Pak Asep Saifullah dari follow coffee sendiri, dan yang lain mungkin belum tentu ada gitu ya. Seperti itu. Jadi kita beri kejutan inovasi yang baru. Kopi A, jadi kita sebut kopi Nusantara. Jadi sebagai mana sebutannya Nusantara, kopi apa aja ada. Yang penting ada di Nusantara. Di tanah tercinta kita ini Indonesia. Iya. Jadi ini adalah kejutan ya. Begitu berikan kejutan pasti sesuatu yang mungkin kita belum bisa menebak, tapi ternyata diberikan gitu ya Pak. Bagaimana Pak Asep? Ya, kejutannya gimana ya? Yang dikatakan Pak Sam gitu. Iya, luar biasa kita kita memberi pelanggan itu sesuai dengan jadi terbangun ini kopi apa ini jadi rasa terkesima gitu. Ada kejutan itu ya. Iya. Ternyata ada kejutan. Jadi sesuatu yang mungkin belum dirasakan oleh kita ternyata kita rasakan. Ya. Sesuatu yang mungkin belum kita dapatkan di situ. Jadi, biasa ngopi di lain warung biasa ngopi habis berapa. Jadi kita setengah kopi rasanya begini, kopi ini rasanya mereka yang belum pernah rasakan mereka. Iya. Insya Allah di kedai follow kopi mereka rasakan. Oh iya, ini kejutannya ya. Kejutan biasa. Jadi ada kejutan baru karena inovasi, dan dari berinovasi terus. Jadi artinya tidak hanya itu saja. Mungkin besok akan rasanya akan beda lagi, besoknya akan beda lagi. Betul. Sekalipun mungkin kopinya sama ya Pak, tapi ternyata punya cita rasa yang berbeda. Wah, berarti macam-macam rasa ya Pak. Macam-macam rasa, macam-macam hal baru bisa kita dapatkan. Nah, kalau mau merasakan kopi yang asli ya datanglah ke kedai kopi follow atau follow kopi. Kalau ingin betul-betul merasakan bahwa saya menikmati kopi yang
tidak ada gulanya Pak ya, tanpa gula ini kan? Tanpa gula dan rasanya pahit tapi pahit enak gitu ya. Dan saya pernah merasakan yang kopi Aceh itu betul-betul. Saya belum merasakan yang namanya espresso ya. Itu ternyata ada juga sih espresso. Ada espresso. Ya, ini ya espresso ya. Yang fermentasi ya tadi ya? Bukan ya? Ya ini juga espresso tapi modelnya americano, model black coffee. Oh, black coffee ya itu ya. American black coffee. Jadi Coba. bahasa keluar-luaran, jadi bahasa seberang, Iya. tapi rasanya Nusantara. Iya. Jadi namanya nama luar tapi cita rasa Nusantara itu ya. Dan memang betul bahwa kalau mungkin di Starbucks ya sangat mahal sekali untuk merasakan seperti itu. Ya. Tapi di sini Mitra bisa tadi sudah melihat, sudah mendengarkan harga yang dibanderol. Jadi tidak begitu Terjangkau mahal sekali. Jadi pasarnya harga pasar ramah lah, saya bilang harga ramah ini. Bermasyarakat ya. Ya disesuaikan dengan apa mungkin lingkungan kita setempat. Nah terus kalau kejutan-kejutan juga diajarkan untuk bagaimana kita mengikat customers. Kemudian kita ada yang keenam, Pak. Yang keenam ya kita lanjutkan. Yang keenam adalah ini yang ketujuh, yang keenam. Buat program loyalitas ya tadi seperti halnya kita akan membuat satu tadi mungkin grup atau mungkin pencinta kopi yang induknya adalah Follow Coffee, ada kartu member segala di situ. Ternyata kita sudah direncanakan membuat program loyalitasnya. Jadi buat program di mana orang akan percaya sepenuhnya dengan kita, dengan Follow Coffee itu Pak. Betul. Wah luar biasa ini. Jadi program ini merupakan satu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang atau memang sekarang sudah dibuat Pak? Ya, jadi program loyalitas ini kita untuk pencipta kopi, untuk kalangan rekan-rekan, kerabat atau saudara itu kita udah berjalan. Gitu. Tinggal kita untuk ke depannya aja. Prospek memang kita mau ke depan semuanya. Iya. Gitu. Jangka panjangnya ini ya. Jangka panjang. Ternyata jangka pendek sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan, ada program loyalitas terhadap kopi. Memang betul bahwa kita tidak rugi di Indonesia ini. Memang kalau orang sih mengatakan Indonesia ini kan setengah dari separuh dari surga katanya. Alhamdulillah surganya dunia ini. Bagian titiknya surga itu ya. Jadi apa aja ada ya. Apa aja. Termasuk kopi yang luar biasa ini. Jadi Mitra tidak salah. Coba ayo kita coba kopinya nih, kopinya Pak Asep ya, kopinya Pak Asep yang ada di Jalan Manggar. Follow Coffee. Ya sebelum Pasar Lontar atau sebelum Kecamatan Koja. Koja. Ya. Dan hari ini ya beruntung sekali kita bisa bareng-bareng belajar tentang tadi ada cita rasa kopi Nusantara dan juga ada rempah-rempah yang dikemas sangat bagus sekali dan dengan harga yang sangat murah karena sangat terjangkau 10.000 ya. Kocek kita semua. 10.000 bisa diminum oleh 5 orang atau 6 orang ini ya. Betul. Waduh, luar biasa nih. Ini perlu disimpan di lemari Mitra semua ini ya. Jadi belanjanya banyak simpan di sana. Ada tamu kita seduhkan. Nah, cita rasa nasional ya. Cita rasa Indonesia. Nusantara ya. Oke. Wah, luar biasa. Kalau tadi yang kena buat program loyalitas ternyata sudah bukan rencana lagi, sudah dilaksanakan. Sudah berjalan ya, dan tinggal jangka adalah mungkin akan merekrut banyak sekali orang-orang yang mungkin dari luar tadi, saudara atau mungkin teman-teman sahabat yang dekat kerabat semua. Oke. Yang ketujuh, yang ketujuh nih, Mitra. Ya, jadi berbaik sangka. Wah, luar biasa ya. Jadi ada husnudon tidak suudon lagi terhadap customernya, berbaik sangka. Kalau untuk pasar bagaimana? Maksudnya bagaimana ini berbaik sangka itu ya? Jadi kita selalu tidak ada rasa untuk saling mencurigai, baik customer maupun karyawan maupun rekan-rekan yang ada di pecinta kopi di Follow Coffee. Selalu kita terapkan seperti itu. Jadi sifat kita selalu menghargai mereka, apapun mereka yang butuhkan di Follow Coffee selalu kita siapkan. Jadi sediakan. Jadi kita tidak ada berburuk sangka. Jadi positive thinking lah kita semua sama customer. Nah, ternyata untuk mengikat customer itu harus berbaik sangka ya. Betul. Wah, jadi kalau sekalipun customer mungkin belinya nggak banyak, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Nggak beli juga nggak apa-apa. Nggak beli nggak apa-apa. Iya. Mau nyobain nggak apa-apa. Iya. Ya sebagai penambahan. Ya kita itu menerima kritik itu sebagai untuk membangun ke depan. Iya, betul. Wah, luar biasa ini Mitra. Yang ketujuh ini dia berbaik sangka.
Jadi ternyata kalau kita punya bisnis, kalau kita punya usaha itu ternyata dari 7P ini yang terakhir ini berbaik sangka terhadap siapapun. Betul memang. Satu ibu mengatakan boleh cara kita mau ngasih apresiasi. Berdemo ada. Alhamdulillah. Iya, Mas Vito ada air panas Mas Vito. Mungkin ini mau demo Pak Asep mau demo membuat satu ramuan Nusantara. Oh iya. Iya. Nah, boleh. Ya, sebelum kita akhiri mitra, kita lihat demonya Pak Asep ini, ahli kopi Indonesia yang ada di Jalan Manggar. Luar biasa. Ahli kopi kita yang ada di Jalan Manggar. Pak Sam ini ahli kopi Indonesia yang ada di Jalan Manggar yang akan melayani mitra semua dan juga konsultasinya segala macam terhadap minuman-minuman yang menyehatkan kita. Jadi saya berterima kasih sekali Pak kepada Anda berdua sudah sampai ke sini. Ya sudah sampai ke studio Radio Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan ini tidak yang saya katakan tidak yang pertama ya. Tapi justru katakan bahwa ini awal dari kita semua. Awal dari segalanya. Awal dari segalanya. Mungkin kita insya Allah kita bisa dipertemukan lagi untuk lain waktu ya kan, atau tadi kesempatan yang lain ya. Yang lain ya. Luar biasa. Kita tunggu untuk follow kopi Pak Asep ini untuk berdemo. Iya, mendemonstrasikan untuk penyajian rempah-rempah yang baik. Iya. Iya. Jadi kalau satu saset ini Pak disajikan untuk 6 orang itu ya, itu kan bisa dibilang 10.000 dibagi 6 hanya 1.500 rupiah ya. Iya. Untuk satu ini ya. Iya, untuk satunya jadi 1.500 gitu. Ya. Cukup praktis dan rame gitu. Iya. Tapi ini kalau ini sih memang hangat ya Pak. Hangat ya. Harus hangat. Nah. Harus hangat ya. Apa penyajiannya ya. Iya, dan biasanya gini Pak, kalau dia disajikan itu langsung aja ya dituang karena udah bersih ya. Iya. Ya udah bersih kan ya. Jadi sudah dijamin inilah health. Higienis Pak. Sudah higienis. Jadi siap saji gitu. Tanpa ada cuci lagi, tanpa ada ini kita udah siap saji langsung. Siap saji gitu. Oh iya. Jadi mudah sekali ya. Namanya artinya ketika kita beli tinggal siapkan air panas, kemudian kita masukkan aja setelah jadi ya. Biasanya menunggu dulu. Kalau kita dimasukkan air panas menunggu dulu atau langsung Pak, langsung ya. Penyajian langsung kita aduk sesuai dengan takaran customer. Iya. Terus suka atau manis atau enggaknya kan ada gula batu. Seperti kita tiap hari bikin teh aja. Oh betul. Pengganti teh ini ya. Pengganti teh. Tapi menghangatkan tubuh dan menyehatkan tubuh kita di zaman masa pandemi ini nih. Iya, luar biasa ini. Di minuman-minuman sehat memang ya kita perlukan. Dan minuman seperti ini betul-betul minuman hangat, menghangatkan tubuh kita. Ayo, silakan. Ya, ini Pak Chef ini. Ya, didemonstrasikan. Ini Pak Chef. Nah, silakan Pak. Enggak ada gelas putih ya. Ini ada gelas kosong enggak? Mohon maaf Pak Tito. Gelas yang putih aja biar kelihatan. Iya, yang penting. Gelas kosong aja. Ini mitra, Pak Asep mau mendemonstrasikan minuman sehatnya. Jadi nanti akan diminum. Harus gelas putih biar kelihatan. Oh iya, transparansi kita butuh transparansi terbuka kita biar para mitra tahu ya kan kayak gini minuman apa ya gitu Pak. Biar para mitra tahu ya kan semua yang kita itu kan kita utamakan tuh keterbukaan. Nah inilah penyajiannya. Oh iya, harus gelas putih ya, jadi ketahuan. Harus jadi ketahuan semuanya. Seperti apa kita penyajiannya. Jadi nggak ada tutupan, nggak ada bohong. Transparansi. Kalau kita penyajian pakainya gelas hitam apa kopi, bener ya mau minum kopi pas diminum teh lagi. Teh lagi bingung. Iya. Iya. Iya boleh Mas. Jadi kita perlu gelas yang transparan, yang putih. Nah, cara penyajian yang tadi berikan oleh Pak Asep dari kedai kopi follow kita. Nah, para mitra mungkin pula bisa tahu semua seperti apa ntar penyajiannya dan rasa ya kan bagaimana untuk di dalam tubuh kita gitu. Iya, rasa setelah minum ya.
biasanya bereaksi setelah berapa menit? 5 menit biasanya. 5 menit ya? 5 menit. Langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Jadi bisa dirasakan lah. Bisa dirasakan, hangat dan pasti kita berkeringat gitu. Lebih segar. Iya. Gitu, fresh, enak kita. Iya, 5 menit mitra ternyata tidak lama-lama ternyata ini langsung bisa dirasakan. Ya, apa ya. Nah, ini iya. Ini demonstrasinya mitra. Pak Asep mendemonstrasikan minuman sehat. Ya. Gampang disobek ya. Iya. Plastiknya juga gampang Plastiknya disobek. gampang disobek. Itu apa namanya Pak? Ini jahe. Jahe ya? Jahe lanang. Jahe lanang. Jahe Oh, kalau jahe lanang. jemprit. Ini daun serai yang Serai, daun serai ya? iya, di kapulaganya. Itu apa? Kapulaga. 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 Oh. Ini daun pala sama daun cengkeh. Daun pala dan cengkeh. Oh, ada cengkehnya juga ya? Ada cengkehnya juga. Ada cengkeh, Pak. Iya, Karena iya. komposisinya itu kayu Ini manis. yang di itu Itu kayu kayu manis. manisnya Kayu manis bukan, batang. bukan kayu yang Kulit. dari kulitnya. Iya, Kayu 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 plastik. siwak ya kayunya. Karena komposisinya itu kayu secang, kayu manis, terus jahe merah, Iya. yang lanang yang kita pakai, ya kan, Iya. jemprit. Itu jemprit itu jahe kecil, Pak. Oh. Tapi bagus dia untuk kesehatan itu. Iya, Ada iya, jemprit itu. Oh. Sebutan untuk Kalau ini orang kayu apa? kampung. Kayu apa Pak ini Pak? Ini. Itu kayu secang, Pak. Gitu, Itu kayu secang itu. Yang bikin kita Yang kita ini. ya emang kita ya namanya Nusantara kan punya banyak Semua ya? ide, Iya, banyak benar. ini ya. Kalau di Jogja atau di Jawa Tengah itu namanya Iya, wedang Tegal, uwu. wedang uwu. Namanya wedang Uwu, ya? uwu. Ya kalau di Jakarta di sini umumnya Wedang namanya rempah. bir peletok sama, tapi bir peletok kan udah Ya. penyaringan, nggak tahu bahan-bahannya, Bahannya. nggak tahu Ini ininya jadi warna kan. merah itu Iya. warna apa Pak dominasinya? Nah, itu warna merah itu dihasilkan dari kayu secang. Oh ya kayu ya tadi. Iya. Karena dia mengandung vitamin B6 dan zat besinya. Oh Ini kalau kita mau rasa pengen manis, ada penambahan namanya gula batu. Nah, itu gula batu itu. Gula batu Gula kristal. batu. iya. Kalau Sesuai nggak dengan sesuai, nggak pengen selera pengen kayak herbal kayak gini, nggak usah pakai gini, Iya, nggak apa-apa. masalah ya. Pak. nggak jadi masalah. Iya iya. Oh luar biasa mitra ini saksikan. Waduh. Jadi rupanya indah sekali ya. Jadi kepengen nih. Iya. Airnya kurang ini juga Panas ini kurang kayaknya. panas. Airnya kurang panas ini. Kalau Iya. air itu panas itu baru masak atau dari dispenser itu baru dia panas itu. Nah, Iya, mungkin kelihatan penyajiannya merahnya lebih beda. lebih kental di merahnya. Itu Dan ya. jahenya itu lebih melekat Iya. gitu. Tapi ini aja sudah cukup bagus ya. Oh ya panas juga. Ini panas ya? Panas. Oh, Enggak. kurang panas ya. Kurang panas. Sebenarnya kurang panas. Nah. Gitu. Jadi air panas. Jadi 100 jahenya itu derajat kurang ya? kurang nyerap. Iya. 100 derajat lah ini. Ini juga Iya. ini masih ini tuh masih. Iya, masih pada- kita demo pada aja. ngapung. sebenarnya. Masih pada ngambang. Jadi Iya. kita harus tahu. Jadi penyajiannya itu Nantinya ini Pak, nantinya semua tidak ada yang ngambang itu. tidak ada. Jadi dia itu tenggelam semua dan airnya itu warnanya merah kram. Jadi gitu. gitu Jadi ya. karena diikat dengan jahe itu Oh, tadi iya. itu. Ya begitulah mitra, ini kita demonstrasi juga langsung Pak Asep mendemonstrasikan tadi minuman sehatnya. Belum lagi kalau ada waktu nanti kapan-kapan kopinya dibawa letaknya kemari Pak ya. Betul, Jadi, betul. supaya lihat semua gitu ya. Iya, Ya, biar demikian betul-betul Pak, tahu gitu. saya kira waktu juga sudah cukup. Terima kasih sekali sudah sampai di studio kami. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, Pak, Insya Allah sama-sama. terus kita kembangkan home industry ini jadi coffee follow atau coffee kedai follow coffee gitu ya, yang mengundang mitra untuk datang dan berkolaborasi dengan kita serta menjadi anggota. Nanti yang ke depan menjadi anggota ada kita punya anggota pecinta kopi Nusantara ya, di sini adalah follow kopi. Terima kasih Pak Sam, Pak Terima Asep. kasih, Pak. Ya demikian. Terima kasih juga untuk kru Radio JIC, Pak Vito, Pak Andi dan teman-teman. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.